Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode pembelajaran inovatif kooperatif dalam pembelajaran IPS. Sebelumnya, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Ada saya, Anggraini Winmawidiatanaya dengan NIM 023. Saya Frika Salmanabila dengan NIM 019. Saya Umi Zahra Barokah dengan NIM 010. Halo, saya Nisma Ismatur Rahmah dengan NIM 026. Kami dari kelompok 1 PGMI 6A. Langsung saja kita masuk pada pengertian metode inovatif kooperatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode inovatif kooperatif menurut para ahli ya. Nah, yang pertama ada menurut Slavin tahun 2010. Metode pembelajaran kooperatif menurut Slavin adalah pembelajaran kooperatif adalah metode yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama yang dapat meningkatkan hasil belajar dan interaksi sosial siswa. Selanjutnya yang kedua ada menurut Johnson tahun 1999. Menurut Johnson, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran kooperatif menekankan ketergantungan positif, interaksi langsung, tanggung jawab individu, keterampilan sosial, dan kerja kelompok untuk membantu siswa dalam memahami materi. Selanjutnya, pengertian metode inovatif kooperatif menurut Arens tahun 2008. Menurut Arens, metode pembelajaran kooperatif adalah metode inovatif yang meningkatkan keterampilan akademik dan sosial siswa melalui kerjasama dalam kelompok heterogen, serta membantu pemahaman konsep sosial dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, menurut Lee tahun 2002, model pembelajaran kooperatif menurut Lee adalah strategi inovatif yang melibatkan kerjasama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar dan efektif meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS. Lalu, menurut Rusman tahun 2012, pembelajaran inovatif berbasis kooperatif menurut Rusman adalah pembelajaran kooperatif berbasis inovatif mendorong pembelajaran aktif dan bermakna melalui kerjasama siswa, khususnya dalam IPS yang menuntut pemahaman konsep dan analisis sosial. Selanjutnya, landasan teori. Teori konstruktivisme oleh Lev Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan kolaborasi, di mana siswa membangun pemahaman bersama. Dalam pembelajaran kooperatif, kerja kelompok membuat proses belajar lebih bermakna. Selanjutnya, landasan teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar melalui observasi teman dan mengadaptasi strategi pemecahan masalah secara kreatif. Interaksi kelompok juga meningkatkan self-efficacy, mendorong siswa lebih percaya diri mencoba ide baru. Kemudian, teori pembelajaran kolaboratif oleh Brunner dan Rogoff. Menurut Brunner, pembelajaran efektif terjadi melalui kolaborasi dan eksplorasi. Rogoff menambahkan bahwa pembelajaran berlangsung dalam konteks sosial, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian, teori pembelajaran aktif oleh David Kolb. Menurut David Kolb, pembelajaran efektif terjadi melalui siklus pengalaman langsung, refleksi, dan penerapan. Pembelajaran kooperatif inovatif mendukung proses ini dengan mendorong kerjasama dan pemecahan masalah dalam kelompok. Selanjutnya, ada karakteristik metode pembelajaran inovatif. Yang pertama, ada pembelajaran bersifat aktif dan partisipatif.
di mana siswa terlibat langsung melalui eksplorasi dan diskusi, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, dengan menyesuaikan proses belajar berdasarkan kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing, serta guru berperan memahami dan memfasilitasi sesuai karakteristik individu siswa. Karakteristik yang ketiga, penggunaan teknologi dimanfaatkan untuk memperluas akses informasi, meningkatkan interaksi dan kolaborasi, serta memperkaya pengalaman belajar melalui perangkat mobile, platform online, aplikasi pendidikan, dan multimedia interaktif. Selanjutnya ada karakteristik metode pembelajaran kooperatif. Karakteristik yang pertama, dilakukan pembelajaran secara tim. Tim harus memastikan anggotanya belajar bersama melalui diskusi ataupun tanya jawab, serta menyelesaikan problematika dalam pembelajaran. Kedua, kemampuan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama melibatkan pembagian tugas yang jelas dan penanaman sikap saling membantu, seperti siswa yang lebih pintar membantu yang kurang. Karakteristik ketiga, terdapat manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif didasarkan pada manajemen yang matang, dengan perencanaan, cara, dan kebutuhan yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik yang terakhir ada keterampilan untuk bekerja sama. Siswa didorong berinteraksi dan mengatasi hambatan komunikasi agar dapat menyampaikan ide dan berkontribusi pada keberhasilan kelompok. Materi selanjutnya yaitu tujuan metode pembelajaran inovatif kooperatif. Tujuan yang pertama yaitu menghasilkan belajar yang akademik. Pembelajaran inovatif kooperatif diharapkan meningkatkan keberhasilan akademik siswa atau kelompok melalui kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, saling menghormati terhadap adanya perbedaan individu, yakni maksudnya yaitu pembelajaran kooperatif mendorong siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk saling menghormati, bekerja sama, dan membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga yaitu perkembangan keterampilan sosial, yakni melatih kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan masalah. Selanjutnya yaitu implementasi metode pembelajaran inovatif dan kooperatif dalam pembelajaran IPS MI. Selanjutnya contoh studi kasus, yaitu dengan judul implementasi metode kooperatif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI dalam jurnal Ampuya Jurnal Pendidikan Dasar. Dengan hasil penelitiannya yaitu metode pembelajaran kooperatif merupakan salah satu metode yang mendapat perhatian khusus dari guru. Tujuan utama dalam penerapan pembelajaran kooperatif adalah agar siswa dapat belajar bersama dalam kelompok dengan memancing siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan membentuk dan menemukan sendiri pengetahuannya. Dengan demikian, siswa tidak lagi bersifat pasif dalam proses pembelajaran. Melalui pengalaman kerja kelompok, siswa diharapkan mampu membentuk sendiri pengetahuannya bersama teman-temannya. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus implementasi model kooperatif tipe TGT dalam materi keberagaman, yaitu dengan judul implementasi model kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran IPS tema keberagaman suku bangsa di Indonesia di SDN Cijengkol 01. Dengan hasil penelitiannya yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Team Games Tournament
pada siswa kelas 4 di SDN Cijengkol 01 dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jenis-jenis metode pembelajaran inovatif kooperatif. Yang pertama yaitu Student Team Achievement Division atau STAD. Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa dengan tahapan penyampaian tujuan, materi, aktivitas kelompok, kuis, dan penghargaan. Berikut langkah-langkah dalam metode Student Team Achievement Division atau STAD. Tipe yang kedua yaitu Jigsaw. Metode pembelajaran Jigsaw mendorong kerjasama dalam kelompok kecil, di mana setiap anggota saling membantu menyelesaikan tugas. Teknik ini melibatkan pertukaran informasi antar kelompok atau group-to-group exchange dengan materi yang berbeda. Berikut langkah-langkah dalam penerapan metode Jigsaw. Tipe yang ketiga yaitu Team Games Tournament atau TGT. Pada metode ini, siswa diberi permainan dengan anggota lain agar mendapat tambahan poin untuk skor tim mereka. Berikut langkah-langkah dalam penerapan metode Team Games Tournament atau TGT. Selanjutnya yaitu tipe Think Pair Share atau TPS. Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif inovatif dengan pendekatan struktural untuk mengamati pola interaksi siswa. Prosesnya dimulai dengan guru memberikan pertanyaan, kemudian siswa berpikir sendiri untuk menjawab, kemudian berdiskusi dengan pasangan, dan akhirnya berbagi hasil diskusi kepada seluruh kelas. Berikut langkah-langkah dalam penerapan metode Think Pair Share. Selanjutnya adalah kelebihan metode pembelajaran inovatif dan kooperatif. Di antaranya yaitu siswa itu diajari dengan terstruktur dan memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya juga partisipasi yang diberikan oleh siswa akan meningkat motivasi belajar yang tinggi dari siswa. Lalu peserta didik itu akan lebih peduli dan lebih menghargai teman-temannya dan akan terjalin hubungan yang positif serta meningkatkan rasa penerimaan antar teman-teman yang berasal dari latar belakang, ras, dan etnis yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kelemahan metode pembelajaran inovatif kooperatif yang pertama yaitu free reader. Apabila metode kooperatif tidak direncanakan dengan baik, akan berakibat pada adanya pengendara bebas atau free reader. Maksud dari istilah tersebut yaitu ada beberapa peserta didik yang kurang bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya secara perorangan. Yang kedua ada division of responsibility, yaitu penyebaran tanggung jawab atau diffusion of responsibility, di mana suatu kondisi sebagai anggota kelompok yang kurang dianggap mumpuni, maka kecenderungan diabaikan oleh anggota kelompok lain yang dianggap memiliki kemampuan. Nah, yang terakhir, learning a parts of text specialization, yaitu tugas sudah dibagi membuat peserta didik hanya terfokus pada sebagian materi yang sudah menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan pada materi bagian yang lain hanya dilaksanakan oleh kelompok lain sehingga yang lain hampir diabaikan sama sekali. Sekian penjelasan mengenai pembelajaran inovatif kooperatif pada pembelajaran IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.